Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dampu Tahyang Srijayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti. Sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dampu Tahyang dan Prasasti Talang Tuo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dampu Tahyang Srijayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti Kedukan Bukit juga menceritakan bahwa Dampu Tahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holing Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh George Codes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebutkan kota Jambi. Arti nama Sriwijaya. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta. Sri artinya cahaya atau bercahaya, dan Wijaya yang berarti kemenangan. Dengan begitu, makna dari nama Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Di Indonesia sendiri, nama Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota. Selain itu, nama Sriwijaya juga digunakan sebagai nama Universitas Sriwijaya yang didirikan pada 1960 di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian, ada salah satu manuskrip dari negeri-negeri yang lainnya yang mencatat mengenai nama lain dari Sriwijaya. Dalam manuskrip Sungshi disebutkan bahwa nama lain kerajaan Sriwijaya adalah Sanfotse, istilah Cina untuk menyebutkan Sriwijaya. Nama ini adalah transliterasi dari nama pulau Sumatera terdahulu, yaitu Suwarna Bumi, sehingga Sanfotse berarti kerajaan yang terletak di Sumatera. Sementara itu, bangsa Arab menyebut Sriwijaya sebagai Sribuza, dan bangsa Khmer menyebutnya Malayu. Adanya banyak nama lain dari Sriwijaya inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa bukti-bukti mengenai kerajaan ini cukup sulit ditemukan. Pendatang Sriwijaya beserta peninggalannya. Dari siapa asal-usul Sriwijaya disebutkan? Pendeta bernama Ising mendatangi Sriwijaya pada 671 Masehi. Ising menyebutkan bahwa Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran agama Buddha, serta terdapat 1000 pendeta yang belajar kepada Sakyakirti, pendeta yang berasal dari Sriwijaya. Selain itu, Ising pun menyebutkan terdapat prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya yang menjadi salah satu bukti berdirinya kerajaan Sriwijaya di masa lalu. Prasasti-prasasti tersebut adalah prasasti Karangbrahi, Batu Talang Tuo, Palas Pasemah, Telaga Batu, Kota Kapur, dan Kedukan Bukit. Raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada 683 Masehi, raja pertama kerajaan Sriwijaya yang bernama Dampu Tahyang Srijayanasa sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia mengumpulkan bala tentara sebanyak 20.000 orang. Penaklukan wilayah yang terjadi selama 8 hari tersebut berbuah hasil dan dimenangkan oleh Sriwijaya.
sehingga Jawa pun menjadi bagian dari kawasan Sriwijaya. Selanjutnya terdapat Raja Samartungga 795 Masehi sampai 832 Masehi. Pada masa ini, ekspansi militer Sriwijaya berkurang karena Samartungga lebih banyak menggunakan sumber daya manusianya untuk pengelolaan kerajaan di Jawa. Pada masa Raja Samartungga pun terdapat pencapaian besar, yaitu dibuatnya Candi Borobudur yang selesai pada 825 Masehi sampai kini dapat kita nikmati. Raja Balaputra Dewa 856 Masehi. Balaputra Dewa adalah anak dari Raja Samartungga yang masih berasal dari dinasti Shailendra. Sriwijaya berada pada masa kejayaannya pada pemerintahan Balaputra Dewa. Dalam prasasti Nalanda, Balaputra Dewa adalah raja besar kerajaan Sriwijaya yang saat itu berhasil pada bidang maritim, politik, dan ekonomi. Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kepemerintahan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi, Sriwijaya berada pada masa keruntuhannya. Sriwijaya mendapat serangan mendadak dari Kerajaan Kola Mandala yang saat itu dipimpin oleh Raja Kola. Penyerangan ini didasarkan oleh Raja Kola yang ingin bersaing dan menjatuhkan kedudukan Sriwijaya yang saat itu sama-sama berhasil di bidang pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-12.